Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto. Walaupun tidak akan terlalu banyak yang kita akan bahas di video kali ini ya, secara update karena market relatif sangat-sangat sideways. Dan ini akan kita bahas di video kali ini. Kenapa market sideways dan kira-kira apa yang kita bisa expect untuk market kripto ke depannya juga. Khususnya menjelang akhir tahun gitu ya. Tapi sebelum itu juga selamat Natal juga untuk teman-teman yang merayakan ya, Merry Christmas. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita coba update. Untuk hari ini market masih sideways. Bagaimana dengan altcoin? Kita coba altcoin beberapa, ada yang naik ya. Kita lihat ini OKB mengalami kenaikan, Lido mengalami kenaikan, tapi nggak terlalu signifikan sih ya. Untuk yang mengalami penurunan, apakah ada juga? Kita lihat masih ada nih seperti Trust Wallet, Elrond, Zilliqa, Aptos, beberapa justru mengalami koreksi ya. Di saat Bitcoin bertahan seperti ini, altcoin cenderung melemah gitu ya. Kenapa? Karena mungkin market secara volatilnya nggak terlalu banyak pergerakan dan convictionnya atau keyakinan dari orang-orang menurun juga gitu ya. Nanti ini akan kita bahas ya. Fear and greed masih di dalam level fearful, nggak terlalu banyak perubahan. Nah ini kita bisa lihat di satu grafik yang kita sempat bahas sebenarnya ya, yaitu adalah Bitcoin volatility ya. Di sini kita lihat Bitcoin historical volatility index ya. Ini secara satu minggu. Ini dari si Will Clementi. Ini teman-teman bisa lihat bahwa kita lagi di posisi all time low ya. Artinya apa? Artinya ini paling rendah ya volatilitas Bitcoin di minggu kemarin atau mungkin masih minggu ini ya. Ini masih bisa dibilang paling rendah 0,34 secara pergerakannya aja. Semakin tinggi di grafik ini artinya Bitcoin volatile sekali. Teman-teman bisa lihat di tahun 2021 pada saat market masih bull market ini cukup tinggi gitu ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang bear market saat ini lebih rendah dibandingkan bear market sebelumnya di tahun 2018 2019 di kisaran daerah ini. Gitu. Jadi ini yang terbaru all time low untuk Bitcoin volatility is at an all time low. Seperti itu ya. Next, kita lihat juga dari sini dalam 24 jam ya. $60 range on Bitcoin atau $60 range on Bitcoin. Pergerakannya sangat-sangat sekecil itu gitu ya. Kita lihat 24 jam paling bawah atau 24 jam low, 24 hours low ini 16.805. 24 hour high ini 16.869 atau 70 lah gitu ya. Jadi sekitaran $65 aja pergerakan Bitcoin secara range-nya. Ya kenapa? Karena ini mungkin Christmas atau Natal di Amerika banyak yang gak aktif. Mereka spend time with family juga, with friends, seperti itu gitu ya. Dan ya mungkin itu yang sebaiknya kita lakukan juga. Kita akan lihat juga di sini. Di sini ada Justin Sun dia bahas Merry Christmas. Lalu di sini ada Whale Alert di mana dia transfer USDT besar ya. Ini 200 juta, 198 juta USDT ya, hampir 200 juta transfer dari Justin Sun ke Binance. Ini ada beberapa artian gitu ya. Yang pertama adalah ini untuk dia tahan dulu stablecoin-nya di dalam Binance. Bisa juga dia untuk beli by the dip ya, by the dip kalau misalnya market mengalami penurunan, atau ini adalah buat pump market juga di saat market low volatile seperti ini. Pada saat dia beli Bitcoin mungkin dengan jumlah yang banyak, ini mungkin bisa menggerakkan market seperti itu karena sangat-sangat kecil secara volume kecil, secara liquidity juga kecil. Ini yang kita bisa lihat keadaan Bitcoin saat ini. Makanya nggak akan terlalu kita bisa update juga secara teknikalnya. Namun ini kita bisa lihat juga ya. Ini dari siapa ya? Kita dari sini dari Phoenix ya. Di sini dia membahas Christmas 4 years ago versus Christmas now. Jadi ini pada saat Natal ya, 4 tahun lalu sama sekarang. Ini kelihatan persamaannya gitu ya. Ini 2018, sekarang 2022. Market mengalami penurunan. Di sini market mengalami penurunan juga. Walaupun penurunan market di tahun 2018 ini kisaran 81% gitu ya. Untuk yang di tahun 2022 penurunannya 75%. Jadi technically kalau kita lihat dari bear market sebelumnya, kalau kita lihat seperti ini, mungkin masih ada possible downside lagi atau penurunan lagi. Kalau kita mau lihat rata-rata penurunan market biasanya kisaran 80%-an. Ya. Namun kita bisa lihat pada saat di sini market mulai konsolidasi, bukan konsolidasi, lebih ke arah sideways, dan ini sangat sideways sekali gitu ya. Orang-orang bosen karena benar-benar nggak ada volatile, nggak turun tapi nggak naik gitu ya. Menunggu tiba-tiba boom launch up ya, mengalami kenaikan signifikan. Ini mungkin bisa terjadi ya. Teman-teman lihat secara tanggalnya. Ini mulai dari bulan April ya, April lah. Jadi ya saya rasa sendiri ya
mungkin pertengahan kuartal 2 2023 ini udah membaik ya keadaan market kripto sendiri seperti itu ya. Next up nih mengalami kenaikan, baru kita mengalami bull run ya, dimana dia breakthrough previous resistance, previous all time high di sini, langsung mengalami kenaikan seperti itu ya, menjelang masuk ke 2024 maupun 2025. Jadi masih jauh sebenarnya ya. Jadi ini persamaannya aja gitu ya. Jadi ini kita harus terbiasa dengan hal ini. Nah, next up memang sideways ini paling gak enak gitu. Kenapa? Karena market, kalau teman-teman seorang trader, nggak bisa di short tapi nggak bisa di long juga ya, karena dia nggak mengalami penurunan atau nggak ada penurunan signifikan dan nggak ada kenaikan signifikan gitu ya. Secara plan kita sebenarnya masih sempat sama ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita lihat market ini sedikit mengalami penurunan. Kita lihat untuk bid atau teman-teman posisi long ini di area ini gitu, di daerah level supportnya 16.600 16.500an. Nah, namun sekarang bagaimana nih, karena sideways sekali kan. Nah, saya akan membahas beberapa possible strategi atau skenario juga. Tapi kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena saya keputusan tetap di tangan teman-teman. Di posisi ini ya, ini udah nggak ada trading position kalau saya sendiri ya. Ini kalau buka-bukaan ini close position semua, karena kita lihat di sini market sangat-sangat sideways. Possibility-nya adalah kita masih lihat sebenarnya penguatan untuk Bitcoin ke area ini, ke area level 17.200 ini masih possible gitu ya. Namun kita lihat seperti ini, salah satu hal yang kita bisa artikan juga sebenarnya adalah ya area 16.800 ini menjadi area krusial juga, atau resisten kuatnya lah untuk Bitcoin ya. Karena di sini Bitcoin sama sekali nggak bisa breakthrough dari area ini, nggak bisa breakout dari area ini gitu ya. Ini kita lihat secara 1 jam terakhir, sebenarnya ini ada sedikit volatile ya. Sedikit itu sangat-sangat sedikit ya, karena kita bisa dari sini ini pergerakannya hanya 0,2%, 0,3% seperti itu ya, 0,3%. Tadi ini sempat turun 0,6% ya. Sebenarnya 0,6% untuk Bitcoin tuh tetap kecil gitu ya. Namun ini sedikit turun. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau kita ngomongin tentang fundamental trading di sini, ini kita bisa lihat ya, banyak orang mungkin pasang stop loss di daerah ini ya, kisaran level 16.735 di sini. Lalu ini market sengaja dia turunin ke bawah ya, ambil liquidity di bagian bawah di sini ya. Ini kalau kita lihat, mungkin saya close di sini, kita pasang garis yang lebih tepat ya. Nah, ini kelihatan ya, mungkin pasang stop loss di area 16.732. Di sini market turun ke bawah, ambil liquidity, namanya ini adalah liquidity grab, kenain stop loss orang-orang stop loss di sini gitu ya. Lalu market langsung naik ke atas lagi gitu ya. Bahkan ini naiknya pump sampai area 16.857 ya. Di saat seperti ini makanya yang membuat mungkin market cukup volatile kalau teman-teman yang mau short ataupun long di posisi seperti ini. Saya masih lebih prefer untuk trade di high time frame kalau seperti ini. Artinya kita lihat di level key supportnya sama key resistance-nya aja, karena untuk level seperti ini gampang sekali untuk di swap gitu atau dimanipulasi ya. Ini sekarang Bitcoin di area 16.800 masih sideways. Kita akan lihat secara closing, tapi saya lihat juga menjelang akhir tahun nggak akan terlalu banyak perubahan seharusnya gitu ya. Namun beberapa hal, skenario untuk Bitcoin mengalami pelemahan lagi di sini, ini masih menarik ya. Kalau Bitcoin mengalami penurunan lagi, banyak yang melihat mungkin Bitcoin nggak bisa turun ke bawah area level 16.500 ini lagi. Tapi saya rasa kalau kita lihat dia nggak berhasil breakout juga dalam beberapa hari ini, masih ada possible justru dia testing ke area kotak warna biru ini, baru mulai mengalami kenaikan ke area 17.200. Ini menjadi salah satu skenario yang possible sih kalau menurut saya, hal seperti ini. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun di area ini, kita akan lihat movementnya bagaimana ya. Pada saat dia udah ada konsolidasi ya, dan secara pattern cukup bagus, ada konfirmasi juga gitu, ada triggernya. Ini mungkin kita bisa pasang posisi long untuk dia testing ke area level 17.200 ya, 17.200 17.400an maksimal ya. Di area ini pun sama, kalau ternyata Bitcoin pump up naik ke atas seperti ini, yang kita lihat adalah posisi short di atas ini gitu ya. Ini untuk short term movement saja gitu ya. Di sini kita bisa extend sebenarnya, kotak warna biru ini juga masih valid. Nah, ini kita extend di sini, ini ada kisar level 17.300an ya. Jadi kira-kira ini possible movement saja dari Bitcoin saat ini ya.
kita mau lihat dia kalau naik kita short, kalau dia turun kita long, seperti itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer on, ini hanya sebuah strategi juga gitu ya. Kembali setiap orang ada risk managementnya masing-masing, seperti itu ya. Nah, next up kita lihat Bitcoin dominance ya, dan kita lihat Bitcoin dominance ini sedikit sideways ya. Di sini sideways, tapi ini lagi trending up secara short term aja. Kita bisa lihat dari sini. Makanya altcoin mengalami penurunan di saat Bitcoin stay the same ya, bertahan aja. Gitu, ini movementnya. Nah, satu hal yang penting. Ini kita lagi di crucial level juga ya, bukan hanya di total 2 yang kita bahas, tapi di total juga mengalami, kita lagi di level pentingnya juga. Sebenarnya kalau kita di sini kita bisa extend ke area ini sih. Ya, yang mungkin kisaran level ini kalau benar-benar ini danger zone-nya kita. Namun saat ini pun kita udah lagi di all time high kita di area atau previous all time high kita di tahun 2018, akhir tahun 2017. Gitu. Artinya ini kita sudah di level key supportnya juga gitu ya. Di sini dia membentuk konsolidasi, membentuk baseline lah, seperti itu ya. Kalau kita di total 2 ini lebih sudah masuk benar-benar key levelnya. Ini lagi di body candle-nya. Nah, ini yang saya takutkan adalah kalau misalnya dalam beberapa bulan kita breakdown di sini, ini cukup berbahaya gitu ya kalau memang hal ini terjadi. Ini hanya kita lihat dari secara technical perspektif saja gitu. Kita nggak membahas tentang fundamentalnya bagaimana, ini kita kalau lihat purely technicalnya aja gitu ya. Jadi mungkin kira-kira ini dulu gitu ya, sedikit update untuk market crypto, untuk Bitcoin total maupun beberapa hal yang kita harus expect juga dalam market. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini ya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.